Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PDA Podcast Dadakan Aja. Saya Ratna sebagai host di podcast kali ini yang akan membahas tema menarik, yaitu tipe-tipe kepribadian. Bersama tamu kita, Hai guys, saya Amelia Karisma. dia selaku narasumber yang akan berbincang-bincang mengenai beberapa tipe-tipe kepribadian. Jadi kamu mau dipanggil apa nih? Kakak, Mbak, atau nama? Mungkin panggil nama aja kali. Ya oke, nama aja deh biar. Oke deh. Kenalan dulu kali ya, walaupun tadi kan kita udah kenalan dikit gitu kan. Supaya teman-teman online juga kan tahu kita ini siapa gitu. Saya Amelia Karisma, biasa dipanggil Amel. Saya Ratna Nuju, biasa dipanggil Ratna. Jadi apa kabar nih Mel? Alhamdulillah baik. Perjalanan ke sini tadi gimana? Kan Weheru jauh gitu ya kan? Jadi tadi tuh sedikit macet ya. Jadi ini ada keterlambatan, tapi bisa disembangin lah sedikit doang. Kita langsung bahas ke pembahasan tipe-tipe kepribadian aja ya. Oke, boleh. Tapi menurut Amel, kepribadian itu apa sih? Jadi menurut saya kepribadian itu adalah kumpulan karakteristik psikologi yang membedakan individu satu dengan individu yang lain. Hal ini mencangkup pola pikir, perilaku, dan emosi seseorang. Nah, jadi teman-teman itu kepribadian menurut Amel. Mungkin di luar sana teman-teman masih banyak yang belum tahu ada berapa tipe-tipe kepribadian. Amel mungkin boleh langsung dipaparkan? Oh, boleh dong. Jadi mengenai ada berapa sih tipe-tipe kepribadian? Berdasarkan buku The Four Temperament, ada 4 tipe kepribadian, yaitu sanguinis, melankolis, pragmatis, dan koleris. Jadi mungkin akan saya bahas satu persatu, mulai dari yang pertama itu adalah sanguinis. Sanguinis, orang yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki kepribadian yang individu yang optimis, serta selalu semangat atau identik dengan ekstrovert. Mereka memiliki sifat yang mudah bergaul, ramah, suka berbicara di depan publik, suka diperhatikan, kreatif, dan cenderung mendominasi dalam kelompok. Lalu yang kedua itu melankolis. Melankolis adalah tipe kepribadian yang cenderung perfeksionis, pendiam, dan sensitif. Mereka dengan tipe kepribadian ini sering mengekspresikan diri dengan tindakan atau aksi nyata daripada kata-kata. Lalu tipe kepribadian yang ketiga itu adalah pragmatis. Pragmatis adalah tipe kepribadian yang tidak mudah galau, tidak mudah senang, dan tidak mudah marah. Jadi itu mereka optimal kayak di rata-ratain aja. Ada yang suka bicara kasar, ya udah sih nggak masalah gitu, malas pusing. Mereka lebih suka mengobservasi, kayak melihat dari situasi seperti itu. Terus para pragmatis itu dikenal sebagai sosok yang introvert dan tidak suka dengan keramaian. Mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Terus seorang dengan tipe kepribadian pragmatis itu senang membantu orang lain, setia, dan bisa dipercaya. Lalu tipe kepribadian yang keempat, ini tipe kepribadian yang terakhir ini adalah koleris, yaitu dikenal sebagai tipe kepribadian yang cerdas dan selalu mengedepankan logika. Kepribadian satu ini identik dengan seorang yang menggebu-gebu atau ambisius, kayak orang yang apa sih, yang pengen juara gitu, tidak menyerah, ambisi. Ya, betul. Hal itu yang menjadi identik dengan seorang yang memiliki tipe kepribadian koleris, menjadi sosok yang dominan. Mereka mampu memengaruhi orang lain dengan kemampuan komunikasi yang biasa dimiliki. Ya, jadi dengan berbicara saja sudah mampu kayak
kamu tuh ini, jadi orang lain itu akan terpengaruh begitu. Ya teman-teman, sangat jelas ya yang dipaparkan oleh Amel tadi. Tapi mungkin itu kelebihannya ya. Tapi kan pasti ada dong kekurangan dari tipe-tipe kepribadian ini. Iya, ada. Iya, jadi kalau untuk kekurangan itu tentu saja ada. Saya akan memberikan sedikit kekurangan atau kelemahan dari 4 tipe kepribadian yang saya sebutkan tadi. Oh ya Mel, boleh silahkan dijelaskan. Oke. Seperti di awal, saya tadi memulainya dengan sanguinis, maka di sini juga akan saya susun seperti di awal tadi. Yang pertama itu adalah sanguinis. Para sanguinis tentu memiliki kelemahan. Mereka kurang baik dalam hal organisir agenda atau kegiatan pada kesehariannya. Selain itu mereka juga tidak pandai mengatur waktu. Ketika mengalami sesuatu permasalahan, seringkali sanguinis melarikan diri dan mencari kesenangan lain. Iya. Tapi orang dengan tipe ini tuh biasanya cocoknya bekerja di industri hiburan, fashion, travel, dan marketing. Jadi kelemahan untuk tipe kepribadian yang kedua itu adalah melankolis. Seorang dengan tipe kepribadian melankolis adalah seorang yang tidak menyukai kerumunan, perhatian. Mereka juga memiliki sifat yang pesimis tinggi dan emosi yang tidak stabil. Ya, suka marah-marah berarti. Ya, marah-marah. Lalu yang ketiga itu ada pragmatis. Pragmatis juga memiliki kelemahan seperti sering menyalahkan diri sendiri, sulit dalam mengambil keputusan, dan selalu mengedepankan orang lain dibandingkan dirinya. Lalu tipe kepribadian, kelemahan dari tipe kepribadian yang keempat itu adalah koleris. Para koleris juga memiliki sifat egois, keras kepala, dan suka mengatur orang lain. Menjadi kelemahan mereka itu kayak memimpin tapi dengan cara mengatur seperti itu. Iya. Nah teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan oleh Amel, cukup jelas ya kekurangan dari tipe-tipe kepribadian yang sudah kami jelaskan tadi. Saya sebagai host dan mungkin teman-teman online juga mungkin menambah wawasan pada hari ini dengan topik kami tentang tipe-tipe kepribadian. Iya, jadi semoga paham ya. Itu sedikit sih yang saya ketahui seperti itu. Tapi sebelumnya saya boleh tanya tidak ke Ratna nih? Boleh. Menurut pendapat Ratna nih, dari keempat tipe yang saya sebutkan tadi tuh, tipe kepribadiannya Ratna tuh yang mana kira-kira? Kalau untuk tipe kepribadian saya sih pragmatis ya. Kadang saya tuh introvert, tapi tidak introvert banget gitu loh. Terus juga kalau misalkan bicara tentang kekurangan, saya memang sulit ambil keputusan. Paling sulit saya butuh pendapat dari orang lain untuk mengambil keputusan tersebut, padahal itu kayak buat diri saya sendiri gitu. Iya. Iya sih, lebih ke tipe itu sih, pragmatis ya. Jadi agak sulit juga ya kalau punya tipe kepribadian ini, karena ya itu kita sulit mengambil keputusan, berat. Jadi iya sih, emang cocok sih. Tepat juga kayaknya. Amel sendiri kira-kira tipenya apa? Saya sendiri itu memiliki mungkin nggak tahu juga sih, belum pernah tes kepribadian, tapi kalau dilihat-lihat itu saya punya sanguinis. Tapi sanguinisnya tuh kayak ada sanguinis, ada pragmatis gitu. Kayak tapi kebesaran ke sanguinis sih kayaknya. Belum tes kepribadian. Terus kalau sanguinis kan tidak pandai mengatur waktu ya, itu saya banget. Iya, betul. Terus untuk sanguinis itu kayak tipe kreatif. Itu masuk sih sedikit. Terus suka diperhatikan, walaupun saya juga kadang suka insecure, tapi saya suka diperhatikan seperti itu. Iya, kayaknya semua orang suka deh diperhatikan gitu kan. Iya. Terus untuk pragmatis itu seperti tidak suka membuat orang tuh kayak pertengkaran ya. Terus nantinya saya untuk menghakimi itu saya tidak terlalu
terbiasa untuk menghakimi seperti itu. Jadi saya tuh cocoknya di sanguinis dan pragmatis itu beda-beda tipis lah seperti itu. Oh ya, oke. Oke, baik. Terima kasih kepada Amelia Karisma selaku narasumber di podcast kita yang kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman online yang telah menyimak video ini. Semoga apa yang telah dibahas pada podcast kali ini betul-betul menambah wawasan kepada teman-teman online yang menonton dan juga saya tentunya ya. Saya selaku host dari podcast kali ini ingin mengakhiri perbincangan dengan tema tipe-tipe kepribadian. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat tinggal dan sampai jumpa di PDA Podcast Dadakan aja. Yang selanjutnya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.